Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai, istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan,
Hari ini kita dapat mempelajari kitab Kejadian pasal 12. Kitab Kejadian 12 sampai 25 mengisahkan tentang Abraham. Meskipun penghakiman Tuhan cepat terhadap dosa, tapi kebanyakan orang mengabaikannya dan terus hidup melakukan dosa. Tapi ada sedikit orang yang berusaha sungguh-sungguh mengikuti taat kepada perintah Tuhan. Salah satunya adalah Abram yang kemudian dirubah menjadi Abraham. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham suatu hari dan berjanji akan membuat keturunannya menjadi bangsa yang besar. Bagian Abraham dalam perjanjian itu adalah taat kepada Tuhan. Melalui ujian-ujian yang berat dan peristiwa yang hampir-hampir menghancurkan hidupnya dan keluarganya, Abraham tetap setia kepada Tuhan. Meskipun ada saat di mana dia gagal untuk setia. Terpujilah Tuhan, melalui kisah mengenai Abraham, kita akan menemukan bagaimana caranya hidup di dalam iman. Tuhan memberkati. Mari kita fokus pada Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ketika Tuhan memanggil Abram pergi dengan iman dari Ur ke Haran dan akhirnya sampai ke Kanaan, Allah mengadakan suatu perjanjian dengan Abram dengan memberitahu Abram bahwa dia akan dijadikan menjadi suatu bangsa yang besar, bangsa yang diberkati. Dan melalui bangsa ini, bangsa-bangsa lain di bumi akan diberkati. Luar biasa. Israel adalah bangsa yang akan muncul melalui Abram. Tetapi Abram harus mengikuti Tuhan dengan taat. Ya. Melalui silsilah Abram, Yesus Kristus dilahirkan untuk menyelamatkan umat manusia. Sebab melalui Kristus, manusia dapat memiliki hubungan pribadi dengan Allah dan diberkati secara rohani dan juga secara jasmani. Amin. Ayat 2, Tuhan berjanji untuk memberkati Abram dan menjadikannya masyhur. Tapi ada syaratnya. Abram harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ini berarti meninggalkan rumahnya, meninggalkan komunitasnya, pergi ke suatu negeri baru yang dia belum tahu, di mana di sana Tuhan berjanji untuk membangun sebuah bangsa yang besar dari keturunannya. Saudara-saudara, selanjutnya di ayat 5, Tuhan merencanakan untuk membangun sebuah bangsa yang akan Tuhan sebut sebagai miliknya. Tuhan memanggil Abram dari kota Ur yang tidak mengenal Tuhan, yang hidup mementingkan diri, ke suatu daerah yang subur bernama Kanaan, di mana sebuah bangsa akan dibuat Tuhan hidup takut akan Tuhan dan mementingkan Tuhan. Abram memiliki dampak luar biasa dalam sejarah dunia. Di ayat 7, Abram membangun mezbah bagi Tuhan. Mezbah lebih dari sekedar tempat untuk mempersembahkan korban. Mezbah melambangkan persekutuan yang erat dengan Tuhan, memperingati perjumpaan penting dengan Tuhan. Mezbah dibangun dari batu kasar dan campuran tanah dan bisa bertahan bertahun-tahun lamanya sebagai peringatan yang intens akan perlindungan dan janji-janji Tuhan. Abram membangun mezbah bagi Tuhan untuk dia bisa berdoa dan menyembah Tuhan, untuk dia dapat mengingat akan janji Tuhan memberkatinya. Abram tidak mungkin dapat bertahan secara rohani jika tidak memperbarui secara berkala kasih dan loyalitasnya kepada Tuhan. Dengan membangun mezbah, mengingatkan Abram bahwa Tuhan adalah pusat dari hidupnya. Penyembahan yang sungguh-sungguh yang kita lakukan setiap hari membantu kita mengingat apa kehendak Tuhan bagi kita dan memotivasi kita untuk taat dan kuat di dalam Tuhan. Lihatlah ayat 10. Ketika terjadi bahaya kelaparan,
Abram harus pergi mengungsi ke Mesir sebab di sana ada makanan. Mengapa Tuhan mengizinkan kelaparan? Padahal baru saja Tuhan memanggil Abram untuk diberkati. Sebenarnya ini merupakan ujian untuk iman Abram. Dan akhirnya dia lulus. Dia tidak mempertanyakan pimpinan Tuhan waktu menghadapi kesulitan ini. Banyak orang percaya menghadapi kesulitan ketika mereka mengikuti Tuhan. Gunakanlah hikmat kepandaian yang Tuhan berikan untuk menunggu kesempatan baru yang dari Tuhan. Jangan menolak dari kasih setia Tuhan. Di ayat 11-13 dicatat, Abram karena takut maka ia meminta Sarai untuk mengatakan hal yang setengah benar, bahwa ia adalah adik Abram. Sarai memang adalah adik tiri Abram, tetapi ia istrinya. Maksud Abraham untuk memperdayai orang Mesir. Abram takut akan dibunuh oleh orang-orang Mesir itu, sebab mereka mau mendapatkan Sarai. Abram jadi kehilangan kepercayaan kepada perlindungan Tuhan. Meskipun ia sudah mendengar semua apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Jadi saudara, berbohong itu membuat masalah menjadi lebih besar. Dan berbohong itu adalah berdosa. Firman Tuhan mengatakan di ayat 10 sekali lagi, kelaparan timbul di negeri itu. Ketaatan kepada Tuhan tidak berarti kita tidak akan menghadapi persoalan dan pencobaan yang serius. Bahkan kesukaran dan persoalan sering kali dipakai Tuhan untuk membentuk orang-orang yang dipanggilnya untuk lebih percaya dan taat. Mari kita terus maju dengan taat. Sebab yakin selama kita masih hidup, Tuhan masih punya prospek untuk kehidupan kita. Dan rencananya adalah baik. Di ayat 13, kepercayaan Abram kepada Allah gagal sejenak. Sehingga dia menipu, dia berdosa dan memalukan. Sekalipun Abram bertobat, tapi dia pernah gagal secara moral. Kegagalan ini sungguh-sungguh mengingatkan saya dan saudara bahwa pertama, kita tidak boleh memandang keadaan dan situasi. Tetapi mari kita fokus percaya pada janji dan kesetiaan Tuhan. Yang kedua, kegagalan Abraham mendorong kita untuk melihat bagaimana Tuhan sangat bermurah hati, sangat setia, sangat baik untuk menuntun Abraham kembali kepada kehendak dan maksudnya yang semula. Syukur kepada Tuhan, Dia sangat baik, Dia sangat setia, Dia sangat sabar juga kepada kita. Sebab itu mari berdirilah teguh, jangan goyah sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati kita.